Maksudnya pertanyaannya? Anda tidak menyanggupi untuk 5 miliar. Ya, saya bilang setelah waktu. ya. Anda minta waktu. Berapa lama Anda minta waktu? Itu sangat cepat sekali kalau karena enggak, cepat itu minta waktu itu 1 jam, 2 jam. oh enggak berjam. Kalau cepat itu kan enggak berjam. Berapa lama? 1 hari? Enggak. Mungkin 15 menit, 30 menit. Dari 5 miliar itu, terus siapa yang memutuskan angka 4 miliar? Kami berdua, karena Anda berdua memutuskan, menyanggupi, mengiyakan. Ya. Dari 5 miliar, saya sanggup, oke kita sepakat 4 miliar. Ya. Kita sepakat 4 miliar. Setelah itu, bukan sepakat dengan makna ya. Ini kan 5 miliar, Anda tawar menjadi 4 miliar. Ya, karena saya menyanggupi. Sebentar dulu, jangan Anda pakai Anda punya pendapat. Saya bertanya, ini fakta di dalam persidangan dan ini ada rekaman. Mail minta 5 miliar dan Anda tawar 4 miliar dan sepakat. Anda transfer 2 miliar melalui rekening wasit sisa tahu. Saya izin yang mulia, saya menyanggupi, bukan sepakat. Iya, sama. Pertanyaan saya, Anda dari 5 miliar, Anda tawar 4 miliar, betul? Coba tegas. Jawabannya apa? Apakah sepakat atau Saya menyanggupi di antara. Menyanggupi. Jadi 5 miliar, Anda tawar 4 miliar, betul? Ya, saya menyanggupi di antara. Anda cukup, Anda bilang sepakat 4 miliar. Dari 4 miliar, bagaimana kejadian ada 2 miliar itu di rekening ke perusahaan lain? Metodenya bagaimana? Ceritanya bagaimana? Ya, ceritanya dari rekeningnya Reza Gadis ditransfer ke PT Bumi Paramawi Jasa atas arahan dari mana? Dan setuju Anda punya Reza Gadis untuk Ya, mentransfer? karena posisi Pertanyaannya, jangan Anda membuat pendapat sendiri. Setuju tidak Reza Gadis untuk mentransfer? Bukan ini. sebentar ya, saksinya ceritakan aja fakta. Ceritakan. ya katanya itu menyanggupi 2 miliar, betul. Kan akhirnya ditransfer 2 miliar, Betul yang mulia. tunai 2 miliar. Betul yang mulia. Itu yang menentukan siapa? Ya kami berdua yang berdua. Oke. Yang kedua, setujui Mail. Ya, tapi sebenarnya saya di situ agak Ya, nggak perlu jelaskan ini ya. Akhirnya argumentasi lah di situ gitu. intinya disetujui. Terus ditransfer 2 miliar, Betul. cash 2 miliar. Betul. Akhirnya ditransfer kan? Betul. Kemudian Dilanjutkan. Oke. Pada angka 2 miliar yang ditransfer itu kapan lagi angka 2 miliar itu? Tanggalnya masih ingat? kalau nggak salah itu tanggal 13, tanggal 14. Minta 14 itu minta 2 cashnya, 2 M itu cash di keesokan harinya. Keesokan harinya. Supaya clear. Transfer itu tanggal 14 atau tanggal 13? Tanggal 14. 14. Keesokan harinya berarti tanggal 15. Betul. Ya. Tanggal 15 Anda membawa duit itu dalam keadaan bagaimana ceritanya? Anda ngambil uang santai di bank, jalan-jalan ambil uang atau bagaimana? Sudah dijelaskan. Bentar dulu, ini saya jangan dipotong ya Bu ya. Tolong saya jangan dipotong karena Silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. saya minta karena ini ada rekening Bank BCA. Silakan dilanjutkan. Ada rekening Bank BCA Pondok Indah. Itu rekening siapa? Rekening istri saya. Rekening istri Anda. Anda ambil uang tunai. Yang ini. Uang tunai. Yang Anda yang ambil ada nama-nama siapa tadi? Arif atau siapa bukan? Enggak, saya bersama Freddy. Freddy ngambil uang tunai. Ya. Setelah Anda ambil uang tunai, Anda bawa ke mall. Enggak, saya langsung ke mobil. Ke mobil dulu. Saya ke mobil dulu, saya pindahin dulu uang itu ke dalam tas bersama Freddy. Setelah itu baru saya ke mall Warga Park. Nah, Yang membawa uang Anda. ya, sama saksi Freddy. Yang menentukan tempat. Yang menentukan tempat saya kurang tahu karena itu komunikasi antara Mail dengan saksi Reza Gadis, cuma
Anda tidak tahu Anda suaminya kan saya lagi di bank. yang menentukan jauh ini kejadian tanggal 13 Betul. ditransfer Betul. sepakat akan tunai Betul. disepakati di satu tempat namanya One Belpa. Ya, Siapa Pak. yang membuat kesepakatan tempat itu? Ya mungkin saksi Reza Gadis dengan Jangan ngomongin, ini sidang. kami saya nggak tahu. Itu yang mulia saya tidak tahu untuk Makanya tadi juga kita sampaikan ya, nggak tahu diceritakan saja, nggak tahu tidak tahu begitu ya. Pada saat Anda membawa uang, itu Reza Gadis ikut tidak? jadi waktu tadi sudah diceritakan juga bahwa itu saya datang duluan ke One Belpa karena waktu itu buru-buru banget. Karena kenapa di One Belpa itu buru-buru karena kita mau berangkat nonton bola timnas. Timnas. Ya bersama anak-anak. Jadi pertemuannya di One Belpa dan Anda ke sana. Iya. Siapa dulu yang datang? Gimana? Siapa dulu yang datang? Saya dulu yang datang. Anda duluan yang datang, Betul. baru setelah itu Ismail Marzuki. Betul. Berarti Anda lebih tahu duluan tempat itu. Anda datang duluan kan di One Belpa. Ya. Setelah itu Anda Karena saya teleponan sama istri di mana ini di One Belpa ini jadinya. Oh, Anda diberitahu istri. Ya. Ini pertanyaan tadi baru Anda jawab. Siapa yang Tadi memutuskan? Pak. Anda jangan. Yang memutuskan tempat One Belpa sudah Anda jawab sendiri atas persetujuan Anda punya istri. Anda bilang barusan. Jadi izin yang saya menjelaskan persetujuan di One Belpa itu atas kesepakatan saksi Reza Gadis dengan Dakwah Makmur. Saya menelpon Reza Gadis tempatnya di mana di One Belpa. Tempatnya di mana di Betul. One Belpa? Itu Betul. disepakati di One Belpa. Betul. Dari tadi ditanya gitu sebetulnya. Ya saya lupa harus mengingat ke belakang, tapi yang jelas bukan saya menyepakati gitu. Ya, tapi disepakati oleh Reza Gadis. Ya, betul. Di One Belpa. Betul. Uang diserahkan. Betul. Nah, setelah uang diserahkan, apa yang terjadi setelah itu? Setelah masih di tempat itu atau harus Setelah kejadian, setelah itu ya tidak ada tidak ada video. tidak ada Ya, tidak ada video. tidak ada review apa-apa. Tidak ada video. Ini dari tadi ada persoalan merasa kredibilitas. Apa kredibilitas istri Anda yang tergoyahkan, yang membahayakan? Apa? Pertama di sini mau dijelaskan yang mulia. Apa yang sebetulnya terjadi? Awal cerita itu adalah dari tanggal 14 Oktober 2024 bahwa terdakwa Langsung aja. terdakwa di tanggal Karena video merasa kredibilitasnya apa? Terganggu kah, tidak kah, atau apa? Kan begitu. izin menjelaskan yang mulia, terdakwa yang saya ketahui terdakwa Nikita Mirzani ini selalu menjelek-jelekan secara pribadi terhadap istri saya, menyerang pribadi, menyerang bilang kumpul, ada abu-abu, bergeng, jerawatan. Mengancam saksi Reza Gadis melalui asistennya yaitu terdakwa Muhammad Yudi. Mengancam bagaimana? Ya, Apa ancamannya seperti apa? ancamannya Apa ancamannya? kredibilitas si Reza sebagai dokter bisa hancur, berjamin. Oke, itu ancaman. Ya, Saya mau tanya, dokter Reza Gadis itu mulai kapan jadi dokter dan praktek di mana dan bagian apa? Dokter apa? sebagai dokter umum praktik dari tahun saya lupa yang mulia di tahun 2012. Sebagai dokter umum 2012 di atau 2013. rumah sakit mana? Saya punya klinik. Di klinik. Ya, saya punya klinik. Di klinik sebagai dokter umum yang ngurusin pasien dokter umum. Kredibilitasnya Ya, dan saya boleh tambahkan yang mulia izin bahwa menyerang secara pribadi dan di situ pun karena terdakwa Nikita Mirzani ini followersnya sangat banyak sekali yang mulia, dan di saat dia satu kali ngomong mungkin followersnya bisa langsung menghujat kami. Di situ saksi Reza Gadis sangat terpukul. ini ada persoalan pribadi, urusan pribadi Reza Gadis saksi dan Nikita Mirzani. Urusan pribadi kan?
urusan kumpul. Berarti betul, mungkin disimpulkan aja. Apakah dia Urusan pribadi. Betul. Persoalannya memang abu-abu, memang dempuran, atau bagaimana faktanya yang sebenarnya? Anda kan tidak tahu. Kalau aku yang disebut. Ya ini kan Anda menyatakan Betul. bahwa ada kalimat abu-abu, ada dempuran, ada segala macam. Fakta yang sebenarnya apa? Nah, sekarang saya izin yang mulia, Bapak menanyakan saya itu di sebelah yang ngomonginnya, coba Bapak tanya ke terdakwa di kita. Itu kan saksi Anda. Ya sangat berbeda. Fakta yang sebenarnya dempuran, abu-abu atau bagaimana? Kenapa harus ketakutan dengan persoalan ini? Ya jelas itu namanya followersnya banyak. Followersnya ya itu karena memang jelas kredibilitasnya yang kuat dengan followersnya yang banyak, ya kan? Dengan followersnya yang banyak menjadi opini masyarakat bahwa seolah-olah saksi Reza Gadis ini bergeng, abu-abu, dempulan, jerawat, punya produk isinya air kencing kuda. Itu kalimat dari mana? Bisa keluar? Anda bisa sampaikan di persidangan ini yang Anda katakan. Ya coba nanti Jangan coba, ini Anda berbicara di ruangan sidang ini. Ada Anda nanti yang saksi. mengarang cerita nantinya Anda yang kuda segala macam. Jadi Anda karena keterangan saksi ini kalangan atau apa itu disebutkan. ya, maksudnya dia membuat yang begini. Silakan yang mulia. ya makanya kalau saksi itu kan tidak membuktikan ya dia menanyakan keterangan yang tidak benar atau tidak nanti silakan disimpulkan di pembela. Tadi Anda jelaskan di 14 November itu 14 November 2024 istri Anda sudah mentransfer uang. Nah bagaimana menyambung logikanya itu pada saat puncak ancaman di 24 November yang Anda jelaskan tadi 2024, lalu 14 November itu juga ada istri Anda mentransfer uang ke PT Parosesa yang 2 miliar. Bagaimana coba menyambung logikanya itu? Jadi menyambungnya gini, izin mulia menjelaskan karena ini udah terlalu lama ya, jadi ada saya lupa waktu itu. Jadi Anda ditanya jasa Ya. Waktu itu lama. waktu itu telepon saya rekam itu dari percakapannya kan meminta tahan uang. Setelah itu kalau nggak salah itu ada 2 kali perekaman juga, kalau nggak salah saya lupa. Cuma di situ langsung tutup telepon. Saya baru transfer, setelah transfer baru telepon. Jadi ada jeda dari pengancaman itu ada jeda waktu. Jadi tadi kan Anda bilang Ya, siang menjelang sore. ya, Kalau tadi tanya semua saudara jasa ya, siang menjelang sore duitnya ditransfer istri Anda. betul. Pertanyaan saya, puncak di 14 November yang tadi Anda bilang ancamannya diberikan oleh kita kepada istri Anda itu puncaknya di tanggal jam berapa? Kalau tadi siang menjelang sore sudah Di ditransfer. sore kalau kata. Jadi kasih duit dulu baru diancam. Enggak, ngancam dulu baru ngasih duit. Enggak ada kita ngasih duit dulu baru ngancam. Jadi Ngancam dulu baru ngasih duit. jadi ya kalau begitu Ya di situ ada jeda waktu. Untuk waktunya saya nggak tahu gitu. malam berarti ancamannya. Enggak, tanggal 14 November itu siang. Oke. Jadi bentuk ancamannya tadi Iya, betul. karena mereview. Oke. Saya balik ke persoalan di dalam BAP saudara ya. Jadi sebenarnya masalah ini apakah masalah pribadi atau masalah PT produk skincare Glavitsia Booster? Karena Anda menjelaskan di sini masalahnya karena direview yang produk booster itu. Izin menjelaskan melihat jadi masalah ini adalah masalah pribadi karena pribadi saksi Gadis yang diserang ya, dan terkait produk ini produk kita terkait apa Global Sale itu adalah sebuah treatment yang
sebuah treatment, dokter itu sebuah treatment yang direview oleh terdakwa Nikita Mirzani dan Samira setelah tanggal 3 Desember setelah saksi Dewi membuat laporan. Artinya Anda menegaskan bahwa ini masalah pribadi istri Anda, Betul. bukan masalah skincare produk Gavisya. Betul. Ini kalau begitu apa Anda bersedia mencabut BAP Anda? Tenang. Ini kan fakta, ya sesuai kuhap, ya kan? Yang disampaikan persidangan adalah yang dijadikan sebagai alat bukti. Ya. Yang benar yang mana? Yang di BAP ini atau keterangan Anda? Kalau Anda bertahan dengan keterangan Anda, dicabut. Sedia nggak? Saya punya BAP itu saya lupa. Lupa. Dibacakan aja izin yang boleh kita dibacakan. Dibacakan ya, saya bacakan 6. Ya. Saya bacakan gini, ya. Di berita acara tanggal 3 Januari 2020 sama sih, di berita acara kedua juga sama. Agar saudara jelaskan, ini pertanyaan penyidik ya. Kronologi Nomor berapa ini? Nomor berapa? nomor 3 sampai nomor panjang sih yang mulia ini sampai nomor 7. 6. Intinya begini, intinya dari BAP dari 3 sampai 6 itu saudara itu menjelaskan begini, bahwa terdakwa Nikita Mirzani melalui akun huruf Kalau memang itu mau disamakan atau tidak antara transaksi dengan DPP ya, mana yang benar. Kalau nanti dibacakan intinya ya tidak akan nyambung. Oke, sebenarnya itu enggak apa-apa. Kalau itu tidak apa-apa, silakan. Kan begitu. Karena ini kaitannya dengan surat dakwaan. Silakan dibaca. Dakwaan kan menyebutkan Silakan dibaca. Itu saya jelasin dulu ya. Ini biar paham semua yang banyak media yang nonton ini. Ya, kalau intinya nanti akan mempengaruhi subjektivitas. Baca aja. Oke, saya baca ya. Agar saudara jelaskan kronologis kejadian dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik dan atau pemerasan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 368 pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang terjadi pada tanggal 13 November 2024 di Jakarta Selatan dengan laporan polisi nomor LPP dan 735 dan seterusnya. Ya. Itu pertanyaan dari penyidik. Lalu Anda jawab begini, dapat saya jelaskan kronologis kejadian dan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik dan atau pemerasan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 368 KUHP dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tentang TPPU dengan laporan polisi nomor LP garing B garing 735 dan seterusnya sebagai berikut. Nah, ini keterangan Anda. Pada bulan Oktober 2024,
saya mengetahui bahwa istri saya yang bernama Saudari Reza Gladys Pretianisari diberitakan negatif oleh akun TikTok atas nama Niki Huruhara dengan tautan https://www.tiktok.com/Niki Huruhara yang diketahui milik Saudari Nikita Mirzani atas dan nama Detektif dengan tautan https://www.tiktok yang diketahui milik Dr. Amira yang menyebutkan bahwa produk dari skincare Saudari Reza Gladys Pretianisari merupakan produk overclaim serta menyebutkan bahwa produk tersebut merupakan produk penipuan. Kan tadi saudara bilang bahwa ini adalah masalah pribadi, tapi di HP Anda ini masalah perusahaan, masalah produk skincare Glavitsia. Yang benar yang mana? Izin mulia menjelaskan bahwa memang terdakwa Nikita Mirzani ini bukan hanya menyerang secara pribadinya saja, tapi beberapa produk juga memang dia menjelaskan juga. Tapi kembali lagi bahwa yang membuat laporan ini adalah saksi Reza Gladys. Ya, saksi Reza Gladys ini merasa kredibilitasnya sebagai dokter ini ya terancam. Jadi pribadi ya, Pribadi. bukan urusan perusahaan, Ya. bukan urusan produk-produkan lah, bukan urusan skincare-skincarean lah. Ya, Beda. Oke. Terima kasih. Dan apa biar nanti kita diskusikan. Cukup ya mulia. Silakan masyarakat yang lain. Izin melanjutkan yang mulia. Saudara saksi, tadi kan saudara jelaskan, saudara itu merekam kejadian daripada video call atau teleponan antara saudara, antara saksi MG dengan Dr. Oki dan IM ya, dan terdakwa itu ya. Apakah setiap ada kejadian tersebut saudara rekam? Tidak, di saat saya berdekatan sama istri baru saya rekam. Kalau misalkan memang saya lagi berdekatan ini, kalau tidak saya tidak rekam. Tapi tidak ke semua orang. Tidak ke semua orang. Dan kenapa pada saat ada rekaman seperti saudara melakukan rekaman? Saya tadi sudah menjelaskan kepada jaksa penuntut umum bahwa saya mempunyai firasat yang memang tidak baik. Ya, kalau gitu kami menolak bukti rekaman itu karena dilakukan secara ilegal yang mulia. Karena itu kan direkam. Akan ditanggapi di pembelaan. Oh, baik. Oke, selanjutnya. Nah, pada saat ada saudara kan di sini menjelaskan pada saat adanya saudara sempat bertengkar dengan saksi Reza Gladys. Iya, Terkait apa? Bisa dijelaskan? ya saya terkait dengan masalah uang itu pun saya bertentang. Uang yang mana? Yang mau diserahkan. Uang yang mana kan? Uang yang tanggal 14 November. 14 November. Ya, yang menyatakan tempat itu saya bertentang juga di tanggal 27 November di saat saksi Samira meminta uang juga saya bertentang. Nah, saya fokus kepada yang diserahkan 4 miliar itu. Ya. Saudara kan tadi dari 5M terus ke 4M. Ya. Saudara itu kan memutuskan dalam waktu yang cepat. Itu saudara bertengkar ya? Ya bertengkar karena tapi saya lihat istri kan sangat tertekan waktu itu. Dan saat itu juga. Ya, sangat tertekan. Oke, selanjutnya yang saya tanyakan, kan ditransfer itu tanggal 14 ya. Terus selanjutnya yang cash itu saudara berikan itu di tanggal 15-nya. Bagaimana saudara bisa mengambil uang sebanyak itu di waktu yang cepat? Apakah ada prosedur khusus dari bank untuk mengambilnya atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Ya itu saya berangkat pagi, saya ke sana. Saya berangkat pagi, misalnya itu hari Jumat atau hari apa ya, saya berangkat jam 10, saya sama Frankie, terus nari, terus saya tinggal Jumatan dulu, saya ambil, pokoknya waktu itu lumayan antri
ngomongnya lama juga di situ. Dan itu bisa diambil semuanya. Iya. Sementara cukup yang mulia. Silakan kalau masih ada. Ya, terima kasih yang mulia izin bertanya. Ya, saudara saksi, tadi kan saksi bilang berkali-kali katanya dokter Oki bilang sudah tutup saja uangnya, menurutnya pakai uang. Saya baca di BAP yang di transkrip semua itu baru saya di transkrip ini saya tidak menemukan yang ada dan istri yang bilang dari tadi. Itu kira-kira Anda tuh ngomong ke siapa? Apa buktinya? Itu menjelaskan yang mulia tadi terkait yang Oki bilang tutup mulutnya, dokter Oki bilang, si Oki bilang tutup mulutnya pakai uang pasien. Itu saya tidak ada di, tidak ada, bukan saya tidak bersama dengan saksi Reza Gadis. Jadi dia tidak tahu, yang tahu itu adalah saksi Franky. Tapi kok Anda dari tadi ngomong begitu? Yang tutup mulut pasien itu adalah percakapan Magnil dengan saksi Reza Gadis. Saksi Reza Gadis pada tanggal 14 November. Ya, kalau gitu Anda yang menjelaskan karena kan itu Anda tidak tahu kebenarannya tutup mulut itu yang Anda bilang pakai dokter Oki bilang sumpah aja mulutnya kita pakai uang. Anda tidak tahu kan? Tidak tahu, tapi kan saksi Franky cerita ke Iya, saya. cerita kan? Tadi pun saya ceritakan kan saksi Franky yang cerita. Saksi di transkrip ini saya baca berulang-ulang selama 1 menit tidak ada bahasa. Tidak ada bahasa. Ya, satu pertanyaan saya yang selanjutnya. Ada juga katanya Mail itu meminta uang 5 miliar. Dari rekaman yang mulia di sini, dari rekaman yang sudah beredar yang memang direkam oleh saksi sendiri dan mungkin disebabkan sendiri, saya tidak tahu. Ya di situ jelas sekali di rekaman itu dan mungkin yang di sini juga sudah mendengar. Di situ Reza Gadis mempush Mail untuk berkali-kali sebutkan saja Mail angkanya, sebut kali tahu saya tidak enak. Itu maksudnya gimana ya? Kok Mail sahabat saya dipush begitu untuk Yang izin yang mulia saya menjawab di sini, yang saya tahu tidak berkali-kali, cuma bilang, aduh saya nggak enak ini nyebutnya ya, gimana? Oh nggak apa-apa, ya pikir mungkin masuk akal gitu, ternyata kan besar juga gitu. Jadi yang Anda ingat berapa kali? saya lupa, cuma waktu itu bilang bahwa, aduh saya nggak enak ya bilangnya, boleh dibilang, itu saudara Mail yang Anda lupa, tapi kan Anda berada di sisinya. iya, tapi kan ini kejadian udah berapa bulan ke belakang. Anda lupa. Iya. Iya, karena kalau saya ingat Ya, nggak apa-apa. Ya, sama Dr. Oki dan Reza bertiga Mail itu setelah Reza telepon Mail dan WhatsApp Mail duluan atau sebelum? ini saya menjelaskan yang mulia, saya tidak pernah bilang Mail terus-menerus menelpon, saya tidak pernah bilang itu. Tidak memberikan statement Istri itu. Anda ngomong gitu kan? Ya, tapi kan ini bukan saya. Iya. Kan saya kan terdakwa lagi bicara sama saya, Tadi kan bukan sama Anda istri. bilang, tadi Anda bilang loh, makin telepon terus. Enggak, saya nggak bilang, cuma di saat istri saya nelpon dengan Mail, Tadi Anda ngomong loh. di saat saksi Reza Gadis menelpon dengan Mail, saya langsung merekam. Sebentar ya. Pertanyaan sudah dijawab, ya itulah jawabannya ya. Ganti pertanyaan. Iya, karena dia lupa ya, Mulia. Dia tadi bilang dia telepon terus. Silakan, dilanjutkan. Dibilang lupa, oke. Bertanya dijawab, bertanya dijawab. Itu ya. Ya, oke. Terus saya penasaran ya. Kenapa sih Anda mau memberikan uang itu kepada Mail lalu diserahkan ke saya sebesar 4 miliar yang Anda negosiasi jadi tidak dari 5M ke 4M itu? Pasti bisa melakukannya. Apa yang jadi masalahnya ketika Anda rela memberikan uang itu kepada Mail dan kasih ke saya? Ya, saya sebenarnya melihat saksi Reza Gadis di sini posisinya karena mentalnya benar-benar terganggu. Iya. Mentalnya terganggu, ya pikiran terus ya, karena memang terdakwa itu kan selalu menjelek-jelekan istri saksi Reza Gadis kan. Iya. Ya. Karena saya baca nih di dakwaan sama di
review dan menjelek-jelekan. Bisa Anda ingat tiap hari itu Senin sampai Minggu. Yang jelas bukan setiap hari, tapi itu sering sekali setiap biasanya setiap Samira itu muncul pasti naik. Dan kalau misalkan terdakwa lain ini yang saya ingat, dia selalu bilang ikut legendaris juga. Karena saya ingat betul, karena apa yang saya posting saya ingat dan apa yang saya live di TikTok saya ingat. Pertama kali yang saya posting adalah ini. Ini produk Anda bukan? Ya, tapi itu diposting setelah tanggal 3 Desember. Setelah tanggal 3 Desember, di saat saya saya bertanya legendaris secara melaporkan saksi, ini Anda. produk Anda? Itu bukan produk, tapi itu adalah treatment. Ini produk Anda? Bukan. Treatmentnya di mana? Ini kan Treatment itu ini gitu. Ini kan produk. Bukan, itu treatment. Ini produk Anda. Tadi pertanyaan Ya, sudah itu dijawab ya. Apakah itu Ini produk? produk. Coba, Ini Anda bukan. Saya jelaskan sedikit yang mulia. coba ya kita ingatkan lagi ya kepada terdakwa. Pertanyaan dijawab ya, pertanyaan dijawab. Masalah nanti itu tidak benar disimpulkan pembelaannya. Berarti ini punya Anda bukan? Ini punya Anda bukan? Izin yang mulia, itu adalah nama transfer Glory Booster Cell. Itu ada punyanya di Beskin. Bersih Ya, ya. di Beskin. Saya bawa di Beskin. Saya bawa di Beskin. Saya bawa di Beskin. Dan itu sudah tidak kita keluarkan lagi izin yang mulia pada bulan Mei 2024. Dan di tahun 2024 itu hanya terjual di bulan Januari dan bulan Mei. Agak sedikit izin menjelaskan mungkin yang mulia bahwa terdakwa Jadi ini itu tidak ditanya oleh terdakwa atau saat dijawab. Ya, baik, terima kasih. Sama terakhir, jadi Anda tidak tahu ya obrolan kelompok bertiga itu grup call itu Anda tidak tahu ya sebelum atau sesudah istri Anda. ya, saya tidak tahu karena saya langsung ambil handphone inisiatif di saat saksi rejaga di sini bertelepon. Saya pernah meminta uang langsung kepada Anda atau istri Anda. Pertanyaan dulu Ya, maksudnya saya bertanya, apakah saya pernah meminta uang langsung kepada Anda atau istri Anda yang bernama Reza? tidak, tapi kalau lewat melalui mana mungkin ya. Tidak, saya yang bertanya, apakah saya pernah meminta uang kepada Anda atau istri Anda? Saya pribadi. Ya, Saya. ya melalui mana? Ya. Ya, melalui mana? Itulah jawaban saksinya. Anda mau tahu yang Iya, Bapak sama. silakan ditanggapi dari sebulan pembelaan. Ada Banci. Boleh sedikit menjelaskan yang mulia? Banci gimana sih? Nanti ya. Sudah cukup atau masih? Nggak tahu saya. Sudah cukup ya. karena isinya doang di sini boleh membaca. Nanti silakan disampaikan di pembelaan. Karena di yang majelis ini sudah sengaja salah satu pertanyaan aja. Itu tadi kan uang ditransfer di buku para mahasiswa. Sudah tahu nggak kaitannya buku para mahasiswa dengan terdakwa? Saya kurang tahu. Sekarang giliran dari terdakwa ya, dari keterangan saksi itu sudah semua kalau ada yang benar ada yang salah. Silakan. Iya Pak, terima kasih Bapak Hakim. Yang salah itu rata-rata yang diomongin ini tentang detektif, lebih banyaknya terus ada telepon-teleponan itu bohong semua, apalagi yang dia bilang dari handphone yang lain ada ngomong ke saya, terus makanya meminta uang angkatnya itu juga tidak benar, sumpel menjanjikan dengan uang itu juga tidak benar, setiap hari saya di TikTok itu juga tidak benar. Karena saya bukan pengaturan Bapak ya. Terima kasih banyak. Kita sampaikan kepada saksi ya, apa yang disampaikan oleh terdakwa. Saudara pada keterangannya itu berubah.
keterangan ini. Jadi saudara sudah selesai memberikan keterangan bagi saksi, boleh menjalankan ruang sidang. Tapi kita ingatkan masih ada satu perkara lagi ya, silakan disilakan. Lalu pada saudara terdakwa silakan duduk di depan lagi. Jadi kita sampaikan kepada terdakwa ini sudah